Halo friend, kali ini Pak Imin akan membawakan kisah 3 pembantu yang disukai majikannya sendiri. Langsung aja, gak usah pakai lama. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang cewek bernama Carmina. Dia tinggal sendirian di pedesaan dan hanya ditemani seekor ular. Tak lama, Carmina memberikan ular tersebut pada tetangganya karena ia akan bekerja sebagai pembantu di kota. Setelah melakukan perjalanan, Carmina sampai di rumah majikannya. Sesampai di sana, ia bertemu dengan pembantu senior bernama Sabel yang akan mengenalkannya pada bos pemilik rumah. Carmina pun menunggu dan si bos ternyata sedang kimpoi di kamar. Selesai iclik, Sabel mengenalkan Carmina pada bos perempuan yang bernama Grace. Setelah itu, Sabel membawa Mina ke kamar pembantu. Di perjalanan, ia menjelaskan apa saja yang harus mereka kerjakan, beserta kebiasaan-kebiasaan sang majikan. Bos pria yang bernama Alex mempunyai beberapa ekor ular. Meski Grace takut pada ular, dia tetap membiarkan Alex memelihara ular. Sabel juga bilang kalau Grace kadang menjengkelkan. Sesampai di kamar, Carmina berkenalan dengan pembantu lain bernama Anna yang terlihat lebih ramah dibanding dengan Sabel. Carmina menemukan sebuah gelang di atas tempat tidur. Dia pun bertanya siapa pemilik gelang tersebut. Anna pun bilang kalau pemilik gelang itu adalah Monica, salah satu mantan pembantu yang kini sudah tak lagi bekerja di sana. Tanpa berlama-lama, Carmina segera mengenakan seragamnya. Ia pun langsung bersih-bersih. Di saat yang sama, Alex ternyata sedang mengintip Mina. Apa yang dilakukan Carmina di sana seolah-olah memiliki tujuan tertentu. Alex yang sangat melihat Mina, memintanya untuk membawakan bir ke kandang ular miliknya. Sabel yang seolah-olah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tiba-tiba menghalangi Mina dan mendatangi Alex sendirian. Awalnya Alex kesal karena yang datang bukan Carmina. Ketika hendak balik, Alex menarik Sabel. Dia pun langsung adu mekanik dengan Sabel. Sementara itu, Mina pergi ke belakang dan membantu Anna mengangkut jemuran. Mereka menggosip membicarakan bos mereka. Anna mengatakan kalau Alex merupakan seorang pecinta wanita. Tak lama, pacar Anna yang bernama Berto yang juga bekerja di sana datang menemui kekasihnya. Dia pun bilang akan menunggu Anna di tempat biasa. Ternyata Berto meminta jatah ngetap oli sama Anna. Di sisi lain, terlihat Sabel dan Mina sedang melayani Grace. Di sana juga ada Alex yang sedang berenang. Alex yang otaknya penuh lendir terus memperhatikan Carmina. Grace memperingatkan Carmina dan Sabel untuk tak mandi di kolam tersebut karena baginya para pembantu itu sangatlah kotor. Setelah itu trio pembantu pergi ke pasar untuk belanja kebutuhan dapur sambil gosip tentunya. Malam harinya, Carmina sengaja berlama-lama di dapur. Tak lama, Alex datang dan menghampirinya. Alex bertanya mengapa Mina belum tidur. Carmina menjawab kalau ia lapar. Alex pun beraksi menggoda Carmina. Namun lagi-lagi, Sabel datang dan menghentikan aksi Alex. Di hari yang berbeda, Sabel dan Carmina sedang memasak di dapur. Grace yang takut pada ular tiba-tiba tantrum ketika melihat sendok bermotif ular. Grace memukuli Sabel. Lalu Carmina berinisiatif menenangkan Grace dan mengatakan kalau itu hanyalah gambar saja. Kemudian Carmina membawa Sabel keluar dan bertanya mengapa Sabel bertahan di tempat tersebut. Rupanya Sabel rela bertahan karena ia harus membiayai pengobatan ibunya. Setelah itu, Carmina pergi untuk membersihkan area kolam. Melihat kedatangan Carmina, Alex pun jadi sangwek. Dia lalu membayangkan sedang kimpoi dengan Carmina. Namun tak lama, Sabel datang dan menghentikan lamunan joroknya. Di kamar, Carmina memperhatikan gelang yang ia temukan. Ia pun bertanya pada Anna apa yang terjadi pada pemilik gelang tersebut. Anna menjawab kalau pemilik gelang itu berhenti bekerja dan memutuskan untuk kawin lari. Keesokan paginya, Mina masuk ke kamar Grace dan mencoba mengambil beberapa gelang. Namun Anna keburu menciduknya dan meminta untuk tak melakukan hal tersebut. Karena jika Grace mengetahuinya, dengan mudah dia akan menemukan mereka. Mina kembali bekerja dan menyapu halaman. Di saat yang sama, Alex kembali menatapnya. Carmina mulai menggoda bosnya itu. Tak lama, Sabel pun datang dan memperingatkan Carmina agar tak melakukan hal-hal bodoh. Ia tahu jika Carmina mencoba menarik perhatian bosnya. Malam harinya, Mina sedang membersihkan kamar mandi. Carmina tak sengaja menyenggol keran shower yang membuatnya jadi basah. Alex yang mengintip menghampirinya dan membantu mengeringkan tubuh Mina. Setelah itu, Alex dan Mina iclik di kamar mandi. Keesokan harinya, Carmina pun menemani Alex dan Grace belanja. Setelah sampai, Grace pun turun masuk ke toko. Alex dan Carmina akhirnya menunggu berdua di mobil. Alex menyuruh Carmina untuk duduk di depan. Namun lagi-lagi, tangan Alex berkelana. Dan tentu saja terjadilah adu mekanik lagi. Bahkan mobil sampai bergoyang. Alex merasa puas dengan servis yang diberikan Mina. Lalu Alex memberikan Carmina uang jajan.
Mereka pun sepakat untuk menjaga rahasia. Malam harinya, Carmina melihat Anna yang sedang menangis. Ternyata adik Anna ditangkap polisi, dan untuk membebaskannya, Anna harus membayar sejumlah uang. Karena tak punya pilihan lain, Anna pun memberanikan diri untuk meminjam uang kepada Alex. Dan tentu saja, Alex tak memberikannya secara cuma-cuma, karena selama ini Alex mengetahui apa yang dia lakukan dengan Berto. Anna kemudian bilang pada Berto. Di sini Berto marah dan tak setuju, karena dia tahu apa yang akan terjadi. Namun dia juga tak punya solusi. Akhirnya, Alex datang ke sana. Di sini Berto harus menyaksikan pacarnya digenjot bosnya sendiri. Kini Alex berada di kandang ular. Carmina datang untuk membersihkan kandang ular tersebut. Alex yang selalu sangat melihat Mina, dia pun meminta jatah ngetap oli pada Mina. Keesokan harinya, Sabel tak mengenakan seragamnya dan dia hendak pergi. Tiba-tiba, ia dicegat oleh Grace dan bertanya, Sabel mau pergi kemana? Sabel kemudian mengatakan kalau sebelumnya ia sudah meminta izin pulang untuk merayakan ulang tahun ibunya. Namun Grace berubah pikiran dan tak mengizinkan Sabel mudik. Sabel pun kembali ke kamarnya sambil menangis. Carmina pun menghampiri Sabel dan menenangkan Sabel. Setelah itu, Carmina menemui Berto. Ia bertanya tentang Monica. Di sini Berto hanya bilang kalau ia tak banyak tahu tentang Monica, karena Monica sempat dekat dengan Alex. Jadi ia jaga jarak dengan Monica. Carmina kemudian menghampiri Sabel yang sedang duduk sambil minum kawa-kawa. Carmina berusaha menghibur Sabel. Sabel pun akhirnya cerita tentang Monica. Dia bilang ia cukup dekat dengannya. Monica adalah pembantu yang cantik dan baik hati. Namun Monica jatuh cinta pada Alex. Mereka pun sering gemboy. Hingga tanpa sadar Monica positif hamil. Tanpa ia duga, Grace mengetahui kehamilan Monica. Merasa seolah-olah Monica menghinanya karena ia tak bisa hamil. Akhirnya Grace pun mengurung Monica. Tahu Monica menghilang, Sabel mencoba untuk mencarinya. Namun Grace mencegahnya dan memintanya untuk tak ikut campur. Bahkan Grace meminta pekerja lain untuk mengincelik Monica. Grace menyiksa Monica dan akan membebaskannya jika Monica keguguran. Awalnya Alex meminta Grace untuk mengasihani Monica, namun Grace menolak. Beberapa lama setelah itu, Sabel diberitahu kalau Monica sudah tak ada di sana dan memutuskan untuk kawin lari. Sambil menangis, Sabel mengaku sejak awal sudah mengetahui tujuan Carmina datang ke sana. Dia tahu kalau Carmina adalah adik kandung Monica. Oleh karena itu, sejak awal Sabel berusaha untuk melindunginya. Di malam yang sama, Mina mencari petunjuk di tempat Grace mengurung Monica. Namun sayang, ia tak menemukan apapun. Tak lama, Anna pun datang. Ia sudah tahu kalau Carmina sedang mencari petunjuk. Carmina membujuk Anna untuk membantunya. Namun Anna menolak karena tak ingin terlibat masalah. Keesokan harinya, Anna dan Berto kencan. Mereka memutuskan untuk berhenti bekerja dan pindah ke tempat lain. Mereka juga berencana akan segera menikah. Setelah itu, Berto menghadap Grace dan bilang kalau dia dan Anna mau resign. Grace seolah-olah mencegah mereka untuk pergi karena Berto mengetahui rahasia terbesarnya. Namun karena keputusan Berto sudah bulat, Grace pun menyetujuinya. Saat dia sedang menghubungi Anna, tiba-tiba Berto diulti Grace dari belakang hingga lockout. Alex yang melihat kejadian itu mau tak mau harus menghapus jejak Berto. Tak lama, Anna yang baru balik dari pasar bertanya di mana Berto berada. Namun Alex berbohong dan mengatakan kalau Berto sudah pergi dengan terburu-buru. Anna pun tak menyangka kalau Berto akan berubah pikiran dan meninggalkannya sendirian. Malam harinya, Carmina menemani Anna yang masih sangat terpukul. Mereka terus mencoba untuk menghubungi Berto. Disinilah mereka menemukan HP Berto dan mereka tahu kalau Berto tidak pulang melainkan dibinasakan. Hari berikutnya, ketiga pembantu ini mencoba untuk meracuni Grace saat menyiapkan makan malam. Namun Grace sudah tahu mereka ingin meracuninya. Karena tak bisa mendapat petunjuk dan menjebak majikannya, Carmina kembali menyuguhkan alpam legitnya pada Alex. Saat sedang adu mekanik, ternyata Grace melihat mereka. Setelah itu, Carmina menemui Grace. Di sini Grace mengingatkan Carmina agar tidak menjadi bodoh. Ia pun bertanya kenapa mereka sampai keciduk tadi malam. Namun Carmina mengatakan kalau Grace lah yang keciduk sedang ngintip. Grace pun mengatakan yang sebenarnya. Jadi ialah yang merencanakan semua ini. Ia mengetahui apa yang selama ini para pembantu dan Alex lakukan. Alex melakukan semuanya atas perintah Grace. Dia bilang sebelum suaminya berselingkuh, lebih baik ia menyodorkan gadis-gadis murahan pada suaminya. Mina pun bertanya apa yang sebenarnya Grace inginkan. Rupanya Grace menginginkan tubuh Carmina. Ia akan membayar Carmina dengan jumlah besar agar ia mau mabar bertiga. Tak lama, datanglah Alex dan mereka mabar bertiga. Saat bangun selesai mabar, Grace dan Alex kena jebakan Batman. Mereka diikat. Carmina yang udah naik hitam dengan pasangan bejat itu akhirnya bertanya tentang saudaranya. Grace dan Alex pun akhirnya menceritakan kejadian yang sebenarnya.
Jadi, ketika Monica hendak mengambil barang-barangnya, ia sempat dicegat oleh Grace. Namun akhirnya Monica berhasil kabur dari sana. Karena panik, ia pun berlari dan terjatuh di sungai. Ia terbentur batu di kepalanya. Monica pun lokot seketika. Untuk menghilangkan jejak, Alex dan Berto mengubur tubuh Monica. Itulah mengapa Grace ketakutan saat mengetahui Berto akan pergi dari sana. Ia takut Berto akan membocorkan rahasianya. Alex tiba-tiba berhasil membuka ikatannya dan mencoba menyerang Mina. Anna dan Sabel pun datang untuk membantu Carmina. Mereka pun menghajar Alex bersama. Di saat yang sama, Grace mencoba untuk kabur. Namun saat menghidupkan lampu kamar, ia justru masuk ke kandang ular. Sabel dan Anna sengaja melepaskan ular-ular di sana agar Grace tak bisa kabur. Grace pun sangat ketakutan, tak berani untuk melangkah kabur. Ketiga pembantu itu pun membiarkan Grace berada dalam ketakutan. Ketiganya pun keluar dari rumah dan pergi ke kolam untuk menikmati kebebasan mereka. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah jangan salah pilih pembantu. See you, jangan lupa subscribe dan jangan lupa bahagia.